kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk Marcella silakan pimpin doa terlebih dahulu ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk kita absen terlebih dahulu ya. Untuk Marcella hadir? Saya Bu. Oke. Yulida Hadir. Ayu Asmarita Hadir Bu. Oke. Fenty Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas materi tentang menghindari perbuatan syirik. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu belum apa sih itu perbuatan syirik? Belum tahu Bu. Oke, belum ada yang tahu ya. Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya, baik dalam dimensi rububiyah, mulkiyah, ilahiyah, dan secara langsung atau tidak langsung, maupun secara nyata atau terselubung. Misalnya contoh perbuatan syirik, misalnya dalam dimensi rububiyah tadi ya. Seseorang yang meyakini bahwa ada makhluk yang mampu menolak segala kemudaratan, meraih segala kemanfaatan, atau dapat memberikan berkat, seperti meyakini kesaktian para wali, sehingga dia meminta bantuan kepada mereka untuk menolak petaka atau meraih keuntungan. Apalagi wali tersebut telah meninggal ya. Dalam dimensi mulkiyah, misalnya seseorang mematuhi sepenuhnya kepada pemimpin yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengharamkan apa yang dihalalkan untuk atau mengajak melakukan kemaksiatan. Dalam dimensi ilahiyah dapat dikategorikan syirik apabila seseorang berdoa kepada Allah melalui perantara. Misalnya orang tersebut berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia itu dapat mengabulkan doanya. Itu adalah salah satu perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu dapat merendahkan harkat dan martabat manusia, apalagi jika yang diberi sifat ketuhanan itu alam lain yang bukan manusia. Bukanlah esensi ajaran tauhid membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk menuju penyembahan Allah semata. Kalau dilihat dari sifat dan tingkatnya, syirik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Kita bahas syirik besar dulu ya. Untuk syirik besar itu Allah menjadi sekutu nidan yang dia berdoa kepadanya, seperti berdoa kepada Allah. Ia takut, harap, dan cinta kepadanya halnya seperti kepada Allah, atau melakukan satu bentuk ibadah kepadanya seperti ibadah kepada Allah. Kalau syirik kecil itu adalah suatu perkara atau perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Syirik kecil itu termasuk perbuatan dosa yang dikhawatirkan akan mengantarkan pelakunya kepada syirik yang besar. Jika orang yang dilakukan syirik kecil meninggal dunia sebelum bertobat dan di akhirat, ternyata Allah tidak berkenan mengampuninya dan ia akan masuk ke neraka. Di sini ibu akan menjelaskan apa faktor-faktor yang dapat membawa seseorang menuju kesyirikan. Yaitu yang pertama, orang yang sombong dan angkuh. Dapat membuat seseorang tertutup hatinya untuk menerima suatu kebenaran yang ada, sehingga mengakibatkan seseorang itu terjerumus dalam kemusyrikan. Yang kedua, itu mementingkan kehidupan yang bersifat duniawi, sehingga hidupnya disibukkan dengan mencari kesenangan dunia dan melupakan akhirat. Bahkan ia sanggup melakukan apapun demi tercapainya suatu kepuasan, meskipun harus dengan menggunakan keimanannya. Beramal dan beribadah bukan karena Allah, akan tetapi karena ingin dilihat manusia yang akhirnya menjerumuskannya pada kesyirikan akan kekuasaan dan janji Allah. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kurang bersyukur terhadap nikmat Allah
sehingga ia selalu merasa kurang dan menginginkan lebih dan dalam hal yang bersifat duniawi. Yang kelima itu menjadikan diantaranya dia dan Allah suatu perantara tawasul. Padahal Allah tidak memerlukan perantara apapun untuk mendengarkan doa-doa hambanya. Yang keenam itu ada iri dengki, yaitu tidak suka melihat orang senang atau berprestasi, sehingga membuatnya selalu mencari cara untuk merusak kesenangan orang lain. Itu tadi faktor-faktor dari hal-hal yang dapat membuat orang menuju kesyirikan ya. Di sini ada juga beberapa cara untuk kita terhindar dari kesyirikan. Yang pertama itu mengikhlaskan segala ibadah dan amal soleh untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita mempelajari ilmu tauhid yang murni dan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mempelajari lawan dari tauhid itu, yaitu syirik. Baik itu definisinya, jenis-jenisnya, dan contoh-contohnya. Karena untuk memahami suatu itu, terkadang kita juga harus mengenal lawannya. Lawan dari tauhid adalah syirik, dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. Yang keempat, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah, agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kebid'ahan, baik yang kita ketahui ataupun tidak, baik yang kita sadar ataupun tidak. Yang kelima itu bergaul dengan orang yang baik ya, yang lurus dan teguh agamanya, dan menghindari pergaulan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan agar tidak terpengaruh dengan perbuatan kesyirikan tersebut. Oke, jadi tadi penjelasan dari tentang materi syirik, perbuatan syirik. Di sini apakah ada yang masih belum paham tentang menghindari perbuatan syirik? Ada nggak? Ada yang ingin bertanya? Oke. Untuk Fenty apa? Bu, tadi kan Ibu menjelaskan tentang syirik kecil tuh. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa hukum yang berkaitan dengan syirik kecil? Oke, bagus ya. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Di sini terdapat beberapa hukum yang berkaitan dengan syirik kecil, yaitu yang berkaitan dengan hukum ketika di dunia dan yang berkaitan dengan di akhirat. Hal ini karena syirik kecil itu termasuk dari syariat dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Maka syirik adalah sesuatu istilah dalam syariat yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Paham? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Oke, cukup ya. Kalau gitu berarti kalian sudah paham semua sama materi yang Ibu ajarkan. Di sini ada tidak yang bisa menyimpulkan hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang syirik, perbuatan syirik ini? Ada? Saya, Bu. Oke, Marcella, tolong jelaskan apa? Hikmah menghindari perbuatan syirik. Jadi, iman memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Jika iman itu benar, maka akan memberikan pengaruh positif yang akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Contohnya, 1. Mengangkat manusia ke derajat yang paling tinggi dan mulia. Kemudian yang kedua, ada mengalirkan rasa kesederhanaan dan kesehajaan. Yang ketiga, membuat manusia menjadi suci dan benar. Yang keempat, memunculkan kepercayaan yang teguh dalam segala hal. Yang kelima, tidak mudah putus asa dengan keadaan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan keberanian dalam diri manusia. Cukup, terima kasih, Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk Marcella. Di sini sudah paham semua berarti ya? Paham, Bu. Oke, kita cukupkan saja materi pembelajaran kita hari ini. Kita tutup saja ya. Kalau gitu, pelajaran hari ini kalian pelajari terus karena minggu depan kita akan ulangan.
Jadi harus dipelajari, dipahami, oke, biar nilai kalian bagus ya. Ibu nggak mau ngeliat nilai kalian jelek. Kalau gitu, Ibu akhiri saja pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.